penerimaan dia. Pertama kali ya, Mas Indit ya? Mas, Mas. Masih pertama kali ya? Hmm. Libur-libur kan melebu sama Adit tuh, Adit. Libur-libur sudah masuk ya, Adit ya? Libur besar sudah masuk ya? Sudah. Nanti jam 12 saya ngajar lagi. Perencanaan dan eh, perencanaan dan evaluasi program komunikasi. Yeah. Kita diskusi aja. eh saya pernah memberi tugas buat proposal nggak? Ada. Diminta membuat proposal. Kalau belum ya gini aja ya. Sekarang eh ceritakan ke saya kira-kira nanti akan membuat eh tesisnya apa. Kita coba bahas dari ilmu perencanaan evaluasi program. Jadi gini, perencanaan dan evaluasi program antara lain penting untuk komunikasi itu, terutama yang banyak dipengaruhi oleh faktor apa sih perencanaan evaluasi komunikasi itu. Karena dalam mata kuliah ini harus diperhatikan beberapa hal, terutama tentang komunikasi sebagai ilmu pengetahuan. Bagaimana halnya komunikasi sebagai ilmu pengetahuan? Ada tiga hal. Yang pertama, kita harus tahu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kemudian harus tahu juga tentang norma-norma komunikasi. Apa sih norma komunikasi itu? Ini saya jelaskan. Secara praktis gini ya, kalau kita mau membuat komunikasi, hal itu harus jelas harus ada. Misalnya kita akan membuat karya ilmiah komunikasi. Paling tidak ada tiga hal yang tadi yang harus diketahui. Norma komunikasi yaitu apa? Nah, itu harus dipelajari juga. Terus etika komunikasi itu bagaimana? Itu harus tahu juga. Nah, untuk praktisnya gini aja. Agak filosofi ya kali itu. Nah, kalau penjenengan sekarang mau bikin tesis, kira-kira temanya apa? Saya cerita ke saya. Misalnya Mas Anikmah ya. Penjenengan mau membuat tesis apa rencananya? Untuk program studi komunikasi ini, monggo silakan cerita ke saya. Dari Anikmah dulu, monggo. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, insya Allah rencananya nanti saya kalau kalau disetujui Pak, pengaruh komunikasi kepemimpinan transformasional, transformasi digital dan kompensasi terhadap kinerja pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Pak. Jadi pengaruh komunikasi kepemimpinan ya? Iya. Kepemimpinan transformasional Pak. Transformasional. Itu yang akan ditulis terhadap pegawai di Bima itu ya? Iya Pak. Menurut jenengan ceritanya sama gimana? Kira-kira bisa diceritakan ke saya? Jadi begini Pak. Jadi
Saya mau mengetahui pengaruh sejauh mana sih pengaruh komunikasi kepemimpinan itu, Pak. Dan seberapa jauh sih pengaruhnya untuk memberikan efek jerah atau memberikan kompensasi itu terhadap disiplin pegawai. Itu intinya, Pak. Ya, 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 ya. Mungkin bisa. Tapi komunikasi kepemimpinan transformasional itu di, di, operasionalkannya apa? Oh, Contohnya, di operasionalkannya gimana? Kan itu harus diketahui. iya, Pak. Contohnya mungkin dari karena pelayanan, Pak. Karena dinas kesehatan itu kan untuk melayani eh, administrasi kepegawaian di lingkup eh, dinas kesehatan. Itu maksud. Yang dimaksud kepemimpinan transformasional dalam melayani itu yang gimana? Mungkin pelayanan yang sudah berbasis si eh, apa? Karena pengaruh teknologi informasi dan informatika ini, Pak. Jadi apa ya? Hmm, jadi cara pemimpin itu memberikan berkomunikasi dan menerapkan sistem informasi Yang eh, ya, ya silakan terus. yang dipadukan dengan teknologi begitu, Pak. Hmm, apakah di sana sudah dilakukan belum? Kalau di sini kan sudah eh, dengan perkembangan teknologi informasi dan ini kan sudah sedikit tidaknya sudah by system, Pak. Hmm, Menjadi pelayanannya itu sudah by system, eh, sudah mau terintegrasi dengan menggunakan satu sistem, gitu, Pak. hmm. Sambil saya absensi ya. Asik. Mas NB-nya berapa Mas? Ini, Mas, tulisan. Eh, di tempat saya, oh, harus berapa Mas? Kemute, Mas Anhimba. Kemute. Oh ya, siap, makasih. 1182 Ya, 30.002. 30.000 dua. Tiga puluh ribu dua. Ya, tolong nanti proposalnya dibuat, ya Mas Andi ya. Kalau aja itu sebagai tugas akhir penjenengan untuk mata kuliah saya, ya, untuk saya beri nilai itunya. Dibuat aja dan sekaligus kita coba diskusikan lagi nanti. Hmm. Enggak, berikutnya siapa? Mas Rudi atau siapa? Ya, Prof. Arif. Iya, enggak Mas Rudi. Ya, yang proposal tesis yang ingin saya usulkan itu tentang eh, praktek dan implementasi, praktik komodifikasi
eh, di kelompok media Hidayatullah. Jadi Hmm. jadi kalau latar belakangnya kemarin itu ajaran agama itu kan bersifat suci begitu ya, Prof. Arif ya. Ya, Tetapi di beberapa media itu ternyata konten-kontennya baik di konten digital maupun konten cetak itu eh, konten-konten ajaran agama itu kemudian dikomersilkan gitu ya. Itu yang menjadi latar belakangnya. Nah, saya ingin mengetahui apakah di kelompok media Hidayatullah itu terjadi praktek itu gitu ya, semacam komersialisasi ajaran agama gitu ya. Apakah memang eh, di sana terjadi itu, kemudian kalau memang terjadi komodifikasi atau komersialisasi itu motivasinya apa gitu ya, dan latar belakang bukan latar belakang alasan gitu ya, motivasinya apa dilakukan itu gitu. Kemudian apa pengaruhnya juga itu terhadap pembaca gitu ya, terutama ya pelanggan setia atau pembaca atau user gitu dari kelompok media Hidayatullah itu. Dari survei sekilas, kebetulan ada teman yang jadi wakil direktur di situ. eh, Tidak semua gitu ya, tidak semua konten-konten yang ada di KMH itu dilakukan komodifikasi gitu. Jadi kalau memang merujuk pada satu kitab gitu ya, umpama satu konten merujuk pada satu kitab itu ditampilkan secara utuh gitu tanpa ada tambahan apapun gitu ya. Kemudian tidak juga diajak untuk, tidak semua diajak untuk ikut kontribusi dalam dalam aktivitas dakwah media gitu ya. Biasanya kan di setiap konten itu di paling bawah dari kontennya itu ada ajakan untuk ikut serta dalam aktivitas dakwah dengan menyumbangkan sekian rupiah gitu ya untuk disalurkan di rekening ini untuk pengadaan alat dakwah, untuk pengadaan dana dakwah dan macam-macam gitu ya. Tapi memang ada satu contohnya, ada di konten YouTube-nya itu memang eh, dikerjasamakan gitu ya, dikomersilkan dengan cara eh, apa? Ada itu Pak di penayangan iklan itu ya. Namanya di kerjasama dengan Google itu loh. Kok ya lupa istilahnya itu. Jadi ada iklan-iklan yang muncul di konten-konten YouTube-nya gitu ya. Jadi itu Pak yang ingin saya lihat di tesis saya, yang saya lakukan nanti. Ini memang masih rencana, tapi dari survei awal memang ada praktiknya gitu ya. Cuman saya memang belum secara mendalam motivasinya apa dan pengaruhnya apa itu belum sampai ke sana. ya Mas Rudi. Jadi gini ya, dalam komunikasi dalam prakteknya itu perlu memperhatikan di samping norma-norma keilmuan yang saya katakan tadi, norma-norma agama juga penting, adat kebiasaan lingkungan juga harus diperhatikan, bill of reference harus diperhatikan. Nah, itu yang menyebabkan terjadi hal semacam itu. Jadi norma agama salah satu yang sekarang agak berkurang di Indonesia itu. Kalau dikatakan hilang, hampir hilang ya. Sehingga kepastian hukum, kepastian eh, lain-lain, termasuk norma, termasuk patsun-patsun yang ada dalam masyarakat, tentang patsun politik, sekarang mulai agak, kalau dikatakan agak berbeda dengan yang dulu kan. Antara kan norma agama kita ini, saya tidak mengatakan bahwa agama segalanya. Perlu diperhatikan dalam berkomunikasi. Nah, itu antara lain yang seperti itu. Nanti itu bagus sekali Mas Rudi, tapi agak
agak kualitatif ya nanti ceritanya ya. Ceritanya kualitatif, agak jauh ceritanya gitu ya. Boleh itu. Ya dibuat aja, nanti kita diskusikan kembali dalam pertemuan berikutnya tentang apa yang harus dilakukan oleh Mas Rudi dalam melaksanakan itu. Dengan misalnya sekarang sudah mulai merosot norma agama ya, yang ada di praktek komunikasi. Sehingga komunikasi ini lebih cenderung pada kepentingan komunikasi itu sendiri, bukan kepentingan masyarakat. Bagus sekali kalau bisa diungkap itu, sesuatu yang luar biasa. Ya, nanti dibuat ya Mas Rudi, dimajukan, kita coba, karena operasional agak susah. Tapi hubungannya itu bisa dilihat dari feel of reference orang komunikasi itu. Antara lain perlu norma-norma, termasuk norma agama, yang sekarang mulai berkurang, yang berakibat pada kadang-kadang patsun politik atau patsun kehidupan lainnya seenaknya. Itu dampak dari yang diceritakan tadi oleh Mas Rudi. Bagus kalau bisa diinikan. Monggo Pak Rudi, nanti kita minggu depan paling tidak itu untuk jadikan bahan, termasuk untuk bahan penelitian untuk saya. Monggo yang lain setelah Pak Rudi. Pak Saril, monggo. Izin, Arif, Monggo Pak Prof, Saril. izin, Prof, ya. Kenapa? Ini mungkin mau coba ya, Prof. Ya, Saya judulnya ini, Prof. Pola dan gaya komunikasi politik dalam pileg 2024. Itu judulnya, Prof. gimana temanya? Tadi agak putus-putus, agak di tempat saya agak. Saya ini ada banyak, mungkin etika ada banyak. Intinya gimana? Pola dan gaya komunikasi politik caleg PKS dalam pileg 2024. Komunikasi politik tahun 2004 terus. Nah, studi kasusnya pada ini, Pak, pada caleg DPRD Provinsi NTB. Oh, di NTB ya. Ya, Pak. Saya mau coba apa? Ya. Ini, Pak. Nah, saya ini Pak mau lihat apa namanya gaya pola komunikasi dan gaya itu Pak untuk dari pemilih, untuk memilih dia itu maksudnya. Ya, dalam komunikasi tadi coba ambil skop yang bisa dioperasionalkan ya Mas. Bisa dengar Ya. saya? Ya. Ya Pak. Nanti ambil skop yang bisa dioperasionalkan, kecilkan, terus ambil yang bisa dioperasionalkan dan bisa dilihat lebih dalam. Ya, kasusnya apa, ceritanya apa. Lokasinya. Dilihat lebih dalam, apa problemnya, kemudian permasalahannya bagaimana. Ya Mas Haril. Oh, kalau judulnya itu di mana, Prof? Apakah Ya nanti kalau judul ya sementara saya setuju aja lihat kasus yang kecil. Judul itu bisa dirubah setiap saat tergantung isinya. Jadi kita lihat nanti isinya ya, bukan mengarah pada judulnya ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Iya. Iya Mas Ariel, nanti dibuat ya untuk tugas. Kemudian selanjutnya siapa yang mau ngomong? Siapa? Mas Gede? Oke, selamat pagi Pak Arif. Iya. Oke, ini saya izin untuk sharing-sharing Prof Arif. Ya. Iya, terkait rencana kan saya penelitiannya itu mau ambil kuantitatif kayak gitu. Kuantitatif ya. Kuantitatif di mana judulnya itu tidak jauh dari marketing, strategi marketing yang akan dilakukan perguruan tinggi swasta dalam
menghadapi PTN sekarang itu yang sudah jadi PTN-BH kalau bisa dikatakan seperti itu. Mengingat juga pekerjaan saya gitu kan juga tergabung dalam tim marketing, mungkin itu juga apa namanya bisa bisa apa ya kalau saya katakan bisa membantu saya gitu loh. Ada beberapa poin jadi saya bisa menerapkannya itu untuk tesis dan juga untuk pekerjaan saya seperti itu. Namun yang jadi masalah di sini Prof Arif Hmm. itu mungkin kayak apa namanya kan menyebarkan banyak kuesioner gitu kan, dan saya juga ingin mengukur efektivitas daripada influencer itu sendiri. Ya. Ya kan, itu mungkin butuh spare dana yang lumayan kayak gitu, mungkin bisa diberikan mungkin masukan gitu Prof Arif, Iya. gimana agar penelitiannya itu bisa tepat sasaran dan minim dananya, karena kan survei-survei kayak apa namanya kuesioner terus influencer itu kan lumayan gitu kan. Karena banyak Seperti yang itu. survei ya. Iya, seperti itu. Apakah itu masih gimana ya? Mengingatkan saya S2 juga kan, Prof Arif gitu kan. S2 kalau apa namanya saya ngambilnya kuantitatif gitu kan. Saya pingin tapi takut nggak nutut gitu loh. Nggak nutut secara waktu gitu loh, Prof Arif. Ya, Kayak gitu. sebetulnya itu cukup, waktunya cukup ya. Cuma masalah ngambil kuesionernya yang penting itu sesuai dengan teori yang Mas Gede gunakan. Bagaimana pengaruh promosi atau iklan atau apapun terhadap minat masuk ke perguruan tinggi. Dan soal Oke. banyak sedikitnya itu bisa dilihat dari samplingnya. Teori sampling itu pelajari dulu teori samplingnya. Apakah sampling tertentu bisa pas nggak untuk permasalahan. Tentunya yang pertama kali harus tahu masalahnya apa. Tiap Oke. tiap universitas, tiap lembaga itu punya permasalahan tersendiri. Permasalahannya mana? Jangan-jangan lembaga tempat Anda bekerja permasalahannya X. Sementara Anda menggunakan teknik samplingnya yang digunakan untuk universitas A. Kan itu berbeda. Oke. Nah, itu akan pemborosan biaya. Jadi, kasus utama itu harus pelajari apa problem yang spesifik di lembaga yang akan Anda survei. Kemudian teorinya apa yang akan digunakan. Kemudian teknis secara metodologis, kuantitatif yang bagaimana yang pas. Ya, secara teknis itu tidak semua samplingnya sama dengan populasi misalnya. Bisa lebih baik, belum tentu. Gitu. Itu harus kita lihat. Samplingnya harus berapa. Misalnya pakai rumus N juga, N-nya siapa yang digunakan dan sebagainya. Oke. Itu masalah metodologi yang harus diperhatikan. Nah, nanti kalau ada yang melakukan dengan survei atau dengan penelitian yang lain itu juga yang hanya beberapa orang tapi efektif dalam melihat. Karena problemnya misalnya A-nya jelas gitu. Problem lembaga itu. Kira-kira itu Mas Gede ya. Dibuat Iya, tentunya kita diskusikan ya. Oke, berarti mencari masalah secara spesifik ya, tadi yang telah sebutkan kan tiap lembaga Ya. beda-beda gitu ya, Prof. Ya. Siap, Prof Arif. Ya. Itu harus tahu. Kemudian cara metodologi juga. Metodologi, yes, siap. Terima kasih, Prof Arif. Ya. Oh, tapi saya ingin menanyakan, apakah seumpama apa pengambilan data ataupun kita butuh sponsor untuk menunjang tesis kita itu apakah bisa pengajuan gitu ya, Prof Arif? Boleh aja. Universitas. Dulu, Bisa. dulu saya tuh bikin waktu itu di Gajah Mada saya bikin tesis tuh waktu untuk S2. Itu lebih banyak dibiayai orang lain tanpa biaya dari kantong sendiri. Boleh saja.
Itu step yang diperlukan apa? Semacam proposal atau bagaimana Yang itu? proposal itu, makanya sekarang saya ajari membuat proposal. Kemudian nanti Siap, diajukan siap. pada kira-kira lembaga yang kita incar itu perlu nggak? Tidak semua lembaga perlu soal itu. Perlu. Oke, siap. Ya cari lembaga yang mau mensponsori. Saya biasanya lembaga internasional itu lebih banyak mau melihat. Dulu masalah komunikasi lembaga internasional justru lebih membanyak membiayai. Jadi Anda jangan khawatir, coba ajukan aja. Soal terima atau tidak Siap, itu masalah rezeki Anda gitu ya. Kalau saya siap, katakan Prof. Arif. masalah rezeki. Kalau sudah rezekinya apapun bisa juga gitu. Ya. Oke. Kadang-kadang saya malah lebih banyak dana dari sponsor lain daripada saya sendiri. Malah dananya itu berlebihan bisa untuk karena dulu zaman saya masuk agak nakal itu gitu. Saya ngajukan ke lembaga A, kemudian lembaga B, lembaga C, saya ajukan semua. Tidaklah dapat semua, nah itu lumayan gitu. Istimewa. Itu nakalnya saya sih. Terus kemudian membuat Oke. laporan, biasanya kalau lembaga internasional, laporan itu diminta yang apa yang bagus. Kalau saya nggak saya buat bagus. Yang penting dia terima oke gitu. Karena menurut saya eman-eman kalau yang bagus diberikan ke internasional. Karena internasional itu bisa menggunakan data kita untuk kepentingan mereka gitu ya. Kecuali lembaga-lembaga nasional yang bertujuan untuk kepentingan pengembangan daerah kita. Kira-kira itu yang bisa saya sarankan. Atau nanti bisa kalau ketemu ngobrol-ngobrol lah kira-kira bagaimana. Kalau dulu Oke. lembaga internasional banyak, sekarang saya agak agak jauh kepada mereka. Monggo dibuat nanti didirikan juga Siap, siap. kita. Nah, Siap, Prof. Arif. iya, Terima kasih arahannya, Prof. Arif. iya. Selanjutnya siapa ya? Adit ya? Adit belum nih. Iya, Prof. Ya, Nanu siapa Adit? Oh, waduh, saya ini jujur masih belum ada, maksudnya rencana tesis, tapi ini apa namanya, saya rencananya itu analisis teks, Prof. Cuma ini lagi cari isu yang terbaru gitu loh. Nanti takutnya Analisis teks apa yang mau dilihat? update gitu loh. Maksudnya udah kedaluarsa isunya kan kurang menarik. Mungkin ini bro, apa namanya, analisis kalau nggak media sosial, ya Twitter atau YouTube gitu. Maksudnya teks. Saya nggak wawancara. Jadi metodenya kalau eh, nggak etnografi ya mungkin analisis wacana kritis gitu bro. Iya. Tapi nanti dipelajari tentang metodologi. Itu kadang-kadang kita lemah dalam metodologi. Iya. Yang saya tahu, Masih cari isu bro. Ini mungkin isu-isu sisi yang menarik kayak boykot atau isu apa gitu. tentang pergeseran norma dalam teksnya, misalnya Twitter umpamanya. Kan sekarang udah bergeser ya. Hmm, norma Iya. dalam geser itu juga menarik. Iya, Ya, maksudnya kalau susah-susah nanti. menarik dan lagi hot. Hmm. Atau mungkin lah sekarang terjadi pergeseran misalnya tentang teks pornografi sudah mulai menurun kan. Bergeser pada, Hmm, menurut saya sudah mulai agak bergeser pada norma-norma, terutama norma sosial itu di media sosial juga bergeser. Oh, maksudnya kayak sekarang kayak bukan hal yang tabu gitu, tak bro? Iya dan eh, dalam tekstualnya itu kan berbeda cara menyajikannya. Misalnya tentang pornografi sekarang kan berbeda. Mungkin orang tidak lagi tidak getu ya misalnya kalau lihat itu tidak menarik lagi cerita tentang pornografi, tapi lebih cerita tentang orang durhaka itu lebih senang mungkin orang-orang itu, atau orang-orang yang masuk surga gitu kan, itu kan berbeda
sudah bergeser norma-norma dalam tekstualnya. Nah, Pak Rudi itu banyak yang cerita yang bisa menarik juga dari majalah-majalah. Pergeseran norma, ya dibuat di waktumu juga eman-eman. Gila. Jangan lupa dibuat. Monggo yang lain setelah Mas Adit. Saya Prof, izin Bro sharing. Monggo silakan. Nggih. Jadi ini rencana tesis yang akan saya buat itu judulnya peran kampanye digital dalam mengubah sikap dan ketertarikan masyarakat terhadap mobil listrik, Prof. Hmm. Nah, cuman yang masih saya bingung itu mungkin mau ngambil brand apa, karena kan brandnya kan banyak ya, Prof. Hmm. Salah satunya mungkin ada Hyundai, kemudian ada Wuling dan sebagainya. Itu saya masih bingung kira-kira orang yang masih belum terlalu familiar kalau brand ini tuh memproduksi mobil listrik juga gitu. Mungkin itu sih, Prof, yang masih saya bingung. Terus Tidak mempromosikan itu, tidak melihat bagaimana mobil listrik produk Indonesia. gimana, Prof? Produk Indonesia nggak dipromosikan. Indonesia, kalau setahu saya saya belum tahu malah, Prof. Kayaknya nggak ada deh, Prof, kalau Indonesia bikin. Paling motor sih, Prof, kayaknya yang apa Yang itu? yang sudah jalan. Iya, kalau motor kayaknya saya nggak tahu ya, Prof. Kayak Polytron dari Indonesia atau bukan ya? Karena kemarin gembar-gembornya waktu produk motor listriknya Polytron keluar itu mereka 100% produk Indonesia gitu sih, Prof. Cuman itu kan motor ya, Prof. Ya. Kalau Iya, perpaduan misalnya Indonesia dengan kerjasama, belum tahu ceritanya juga. belum tahu juga. Nah, tapi sebenarnya menarik juga ya, Prof. Kalau misalnya kita ngambilnya yang mungkin produk sendiri gitu ya, Hmm. produk Indonesia gitu. Yang kadang-kadang kita kan ngebohongi gitu ya. Nah, ya, cerita itu nanti kan itu menarik juga gitu. Iya, Prof. Karena kan Jadi iya, karena kebohongan itu tidak perlu diceritakan, tidak perlu dibuat gitu ya. siap Kadang kita kan suka berbohong gitu. Kayak dulu apa SMK, SMK, siap bener, Prof. ya itu kan juga eh, apa kebohongan-kebohongan yang sebetulnya tidak perlu dibuat gitu ya. Ya menarik juga sebetulnya dibuat itu. Siap. Jadi paling tidak berbohong itu berdampak seperti sekarang dan sebagainya. Kasus SMK dan sebagainya. Iya, Siap. nanti dibaca Mas ini, Edwin, Nggih, dan nggih, Prof. bisa selesai dalam waktu singkat karena waktunya kan hanya 1 semester. Siap. Siap, Prof. Iya. Monggo yang Nggih. lain. Mas, siapa ya? Andi, udah. Ini coba Izin, ini Prof. semuanya sudah ini kalau yang belum. Izin, Prof, saya mau coba, Oke. Prof. Tapi apa, Mas masih bingung Sabril. sih, Iya, boleh, Mbak. Siapa? Silakan. ya, Prof. Jadi apa, ini sih masih mau apa sering-sering saja sih, Prof. Ini nggak tahu apa cocok atau tidak. Saya belum ini sih masih belum. Jadi saya mau ini apa ini belum pasti sih, Prof. Cuma karena saya lihat di daerah saya, terutama di apa ya di dekat karena rumah saya, Prof, di tidak jauh dari pasar ya. Terus di sana tuh apa ya, mungkin semua pasar sampai seperti itu, selalu ada kayak pro kontra begitu, Prof. Jadi saya tuh kayak, tapi masih bingung sih isinya bagaimana. Cuman saya pengen kayak ambil judul ini apa dinamika sosial ekonomi pasar, Prof. Tapi itu ini tidak ya, Prof, ya, untuk apa sih judulnya ini masuk enggak ya?
Jadi intinya tuh mungkin seperti pada umumnya pasar di tempat lainnya. Jadi saya tuh kayak bagaimana ya, saya ingin melihat itu kayak perubahan pasar itu seperti apa begitu, karena dengan saya lihat banyak pro kontra sampai kayak ada kekerasan, terus pasar yang berpindah-pindah begitu. Intinya tuh saya ingin tahu begitu, saya ingin lihat fungsi pasar itu ke depannya seperti apa perubahannya begitu, Prof, karena banyak sih saya lihat yang tidak apa ya, kayak belum gimana sih, pokoknya belum sesuai begitu, Prof. Masih bingung sih, intinya masih bingung sih, Prof, tapi kayak begitu-begitu saya lihat. Apa nggak sebaiknya coba dilihat dari bagaimana kebijakan pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam membuat pasar. Apakah kebijakannya sudah pas atau belum? Dalam rangka mensosialisasikan pasar tersebut. Atau ada kasus tidak pas. Artinya dalam mensosialisasikan misalnya kurang memperhitungkan ini kan mensosialisasikan kebijakan itu ada ketentuannya. Nah, apakah ketentuan dalam mensosialisasikan kebijakan itu kita lihat nanti sisi komunikasi. Apakah ada yang terlewatkan? Misalnya pasar tidak memperhitungkan misalnya akses masuk kendaraan. Jadi kadang-kadang sekarang dirubah, besok dirubah lagi, truk nggak boleh masuk, misalnya berubah lagi, akhirnya pasarnya bingung gitu. Bingung kayak mbak gitu, bingung artinya ini bisa dibangun nggak, bisa diteruskan nggak, apalagi ke depannya. Tanahnya juga bingung. Nah, kesalahan dalam mensosialisasikan itu berpengaruh terhadap perkembangan pasar itu sendiri. Bisa ditangkap ya, Mbak ya? Iya, ya, Prof. Ya kira-kira itu nanti dicari permasalahan yang spesifiknya kira-kira apa. Oh iya, Prof. Ya, apakah dalam sosialisasi atau dalam apa gitu ya, atau dalam evaluasi. Kalau menurut saya kebanyakan pasar-pasar sekarang yang banyak yang salah itu dalam sosialisasi terhadap lingkungan pasar itu sendiri ya. Ya, Prof, makasih masukannya. Ya, nanti dibuat ya, Mbak ya. Iya, Prof. Siap. Kira-kira Kasih, Prof. ya, yes. Siapa lagi yang belum Pak Sadit? Ada yang belum? Mbak Hajar belum. Oh, saya Prof. Ya, saya siapa dulu nih? Yang Hajar belum. Prof. Hajar ya. Ya, Hajar Prof Ta'ayun. Selamat pagi, Prof Arif dan teman-teman. Mohon izin tadi sempat off cam karena tadi masih OTW. Terus mungkin mohon maaf kalau sedikit bising, ini ada sebelah ada renovasi rumah, jadi mungkin agak mengganggu, kurang kondisi. Terkait judul yang saya usul Prof Arif, rencana ini masih ancang-ancang, jadi saya juga belum menemukan judul yang pas gitu. Jadi rencananya judul yang saya usul terkait pelayanan pasien, kemudian pemberian servis excellent yang baik sehingga pasien itu bisa kembali lagi ke rumah sakit kami, karena beberapa akhir ini banyak sekali kemunculan rumah sakit baru yang dimana mereka juga banyak kompetitornya gitu loh, sama seperti yang sampaikan Mas Gede tadi. Mungkin kan kalau di saya mungkin di bidang kesehatan seperti itu. Kemudian Jadi untuk karena ya apa lembaga bisnis ya. Iya. Kemudian faktor-faktor yang apa ya Pak, yang mempengaruhi tingkat kepuasan pasien itu loh seperti Ya, apa? dalam apa dalam Itu yang saya mau observasi sih Pak. ya. Dalam pelayanan kan sudah ada ketentuannya oleh pemerintah dengan kuesionernya. Jadi mengacu dari pemerintah aja nanti dikembangkan. Syarat-syarat layanan yang baik, terutama di bidang kesehatan sudah ada ketentuannya. Menurut Anda kuesioner itu bisa nggak
memenuhi harapan Anda. Kalau enggak dikembangkan atau dikurangi atau ditambah, ya. Tuh. Nanti dibuat ya Mbak, dibuat untuk kita diskusikan balik. Siapa satunya tadi yang belum? Sisa Mbak Olive. Apa yang belum? Mbak Olive. Balik Ya, ada. Kalau nggak ada, tolong dibuat absen dan fotonya. Oh, Nanti gitu. serahkan ke siapa Mbak Ayo monggo on cam. on cam, nanti serahkan ke Mbak siapa namanya? Lupa saya. Mbak Ina. Mbak Ina. Lina. Nanti saya dimarahin sama Mbak Ina. Nggak tahu absen. Saya. Ayo, udah siap semua? Ya, sebentar. Siap. Sebentar deh. Satu. Oh, ini Prof Arif. Lu. Hilang mana? Kita nunggu Prof Arif. Ya. Oke, siap. Ayo, 1, 2, 3. Oke, sudah Bro. Iya. Terima kasih ya Dit ya. Nanti berikan ke Mbak Ina ya. Tahu ya nomor Mbak Ina, tahu Adit ya. Biasanya langsung dikirim ke grup kok Bro. Ya. Aman, sudah aman. Iya. Saya sering ditegur sama Mbak Ina, Pak Arif nggak pernah absen ya kalau ngajar. Sakarep tak ngono. Kadang lupa ya, wajar gitu. Ya, ada lagi nanti semuanya ya, saya berharap sudah membuat proposal karena waktunya membuat sesi itu hanya 1 semester. Itu nggak cukup sih sebetulnya. Kalau mau cari yang fundamental, tapi cari yang hanya untuk persyaratan akademis saja, syarat minimal harus penuhi. Kalau yang mau fundamental, monggo dengan saya juga, saya bisa berdiskusi banyak. Terutama ramahnya kita di teori yang digunakan. Kadang-kadang bukan teori komunikasi, tapi kadang-kadang memaksakan supaya itu bagian dari komunikasi. Di samping itu juga, di samping teori, metodologi ya. Tanya ke Adit, tahu nggak bedanya metodologi komunikasi dengan administrasi? Saya yakin nggak tahu Adit. Sudahlah. Ya. Apa bedanya metodologi administrasi dan metodologi komunikasi? Ciri khas metodologi komunikasi itu apa? Saya yakin Adit nggak paham kok. Nah, ayo Adit, tahu nggak? Coba cerita ke saya apa bedanya komunikasi dengan administrasi pada umumnya gitu. Dari metodologi. Gimana Bro? Apa bedanya metodologi komunikasi ya dengan metodologi Oh iya Bro. administrasi gitu. Ya, jadi kalau komunikasi itu fokus ke elemen komunikasinya. Jadi yang diteliti itu ada 5. Komunikator, komunikator, pesan, terus Itu unsur komunikasinya. medianya, terus efek sama komunikannya. Jadi kalau komunikasi itu meneliti itunya. Jadi itu perbandingannya dengan jurusan lain. Biasanya banyak yang salah paham. Terus Biasanya kan kayak pengaruh mesti yang meneliti komunikasi pemasaran itu kadang-kadang meleset malah ke jurusan manajemen gitu. Jadi mungkin saran buat teman-teman yang meneliti komunikasi pemasaran itu lebih ke jangan lupa komunikasinya gitu. apakah boleh komunikasi itu meneliti unsur pengaruh dari misalnya tampilan? Ya, lah pengaruh tampilan itu kan dia meneliti medianya atau pesannya, jadi masih relevan Bro. Termasuk 5 unsur Laswell itu biasanya. Kalau nggak pakai unsur Laswell, unsur yang lain boleh nggak? Nah, sepertinya tergantung judulnya dulu Bro. Saya kalau awang-awang gitu, nih. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Itu dari metodologi. Yang penting saudara bisa paham tentang metodologi komunikasi. Benar kata Adit, antara lain salah satu diantaranya memperhatikan proses komunikasi. Dampak komunikasi juga boleh ya dilihat. Bukan hanya proses unsur-unsur komunikasi saja, dampak komunikasi,
Boleh juga kita melihat salah satu dari unsur komunikasi itu. Sumbernya, apa dampaknya, apa efeknya, impactnya. Impact komunikasi juga bisa diceritakan. Misalnya tadi adalah pengembangan apa namanya lembaga perguruan tinggi, itu bisa impactnya bisa diteliti. Apa betul misalnya dosennya bagus-bagus, apa contoh dosen bagus-bagus, misalnya profesornya banyak, itu bisa berpengaruh terhadap pengembangan apa mahasiswa. Itu belum tentu ya. Misalnya Adit nanti menulis, Adit tadi sudah belum? Udah ya? Proposal. Kali aku dia menulis pengaruh dari banyak yang guru besar atau sedikit yang guru besar terhadap pengembangan apa komunikasi misalnya ya, lembaga komunikasi. Apakah betul? Atau mungkin keingin masuk ke Untag itu karena misalnya pengaruhnya bukan dosen yang baik-baik atau status yang baik, atau mungkin karena apa kuliahnya gampang umpamanya, bisa saja, atau ada faktor lain, bisa saja terjadi seperti itu. Nah, itu bisa diteliti dari aspek komunikasi. Kalau dosennya galak-galak, wah kalau sedih lulus, nah ini saya kira nggak banyak yang itu, bisa saja terjadi seperti itu. Jadi efek dari komunikasi bisa dilihat. Kemudian pelajari juga teori komunikasinya. Metode komunikasi itu kalau dulu lebih banyak pada kuantitatif, seperti Pak Gende, Aditi, Pak Gende cerita. Tapi kalau sekarang lebih banyak pada metode kualitatif. Bagi saya yang kuantitatif atau kualitatif itu tidak ada masalah. Yang penting kan problemnya itu pas dan cara menelitinya pas. Ya, kira-kira itu yang perlu diperhatikan. Silakan kalau ada yang ingin lagi tanya terkait dengan bagaimana tugas kita itu bisa selesai dalam 1 bulan, 1 semester. Prof, kalau Ya. nanti dapat bimbingan Prof Arif, bimbingannya di kampus atau online atau gimana, Bro? Terserah aja lah. Di kafe aja boleh kalau saya. Di mana aja boleh. Kita ketemu ngobrol-ngobrol biasa boleh. Kalau saya tidak terbatas pada harus formalitas ya. Biasanya orang komunikasi tidak bicara soal formalitas. Yang penting inginnya apa dan bisa terlaksana dengan baik. Gitu. Kalau saya tidak perlu formalitas, mau di kafe kalau dimanapun. Tapi kalau apakah mau selesai waktu juga boleh. Tapi paling tidak waktu yang diberikan oleh lembaga ya seperti biasanya dipenuhi, sekalipun ya seperti ini aja lah, misalnya foto dan lain sebagainya sebagai bukti petugasnya biar kalian tidak bermasalah gitu ya. Dan saya komunikasi itu untuk semester ini baru berapa ya, 2 kalau nggak salah yang bimbingan saya, yang Banyuwangi sama yang aneh-aneh, yang apa judulnya yang nggak apa-apa. Kita coba lihat dari komunikasi. Tadi banyak yang bagus-bagus ya menurut saya. Termasuk Pak Rudi, Pak Unikmah juga bagus-bagus semuanya. Pak Edwin juga, Pak Gede juga, Agustina bagus, hampir semuanya. Cuma yang ada yang kurang bagus tuh. Ya coba dilihat lebih spesifik ya. Jadi gini soal judul itu biarkan aja begitu. Nanti juga akan berubah kalau isinya apa yang ditulis itu nanti kita sesuaikan. Detik terakhir nanti bisa disesuaikan. Detik-detik mau ujian atau mau sidang ujian terakhir sesuaikan nanti dengan isinya. Apa yang penting isinya atau judulnya, kan yang penting kan isi dan judul konsisten. Konsistennya itu yang penting ya. Bukan judulnya. Jadi boleh judulnya apa, masih belum ini. Tapi paling tidak mulai sekarang kita buat kira-kira saya akan meneliti ini. Caranya begini, ini yang teliti.
Gitu ya teman-teman, ada pertanyaan lagi monggo silakan. Izin Prof. Iya monggo. Eh, un- ini masalah bimbingannya nanti Prof. Untuk kita yang di luar daerah, apakah biasanya di Untak itu biasanya bimbingannya itu online atau tatap muka, Prof? Untuk ujian saya minta di kampus ya, karena kalau ujiannya harus di kampus ketentuannya. Tapi kalau bimbingan dengan dosen bisa setiap saat di mana saja, bisa online juga. Kalau dengan saya lebih baik online, perjanjian mau kapan, karena saya juga kadang-kadang tukang pergi itu, jadi sehingga janjian saya di mana aja boleh. Kalau kebetulan saya sedang ke Lombok ya, nanti kita ketemu di Lombok kan enak sambil makan-makan itu kan, sudah harus terlalu tegang ya. Kalau dengan saya bebas itu ya. Saya ini tidak berlaku untuk orang lain ya. Orang lain ya biarkan orang lain yang menentukan sendiri, artinya dosen lain. Kalau saya bebas dimanapun boleh. Soal pengajuan bimbingan, ajukan ke Pak Teguh aja. Teguh saya mau bimbingan si A, si B, si C gitu. Terus ada kadang ada apa ya, persyaratan untuk mengikuti ujian harus bimbingan 3 kali dan 4 kali itu bisa. Saya tanda tangan kalau titipan ke Baina atau ke siapa, kan titipan ke ini ke Adit bisa. Kalau soal tanda tangan itu ya. Kalau dari saya begitu, kira-kira gimana yang lain? Izin Prof menyambung Pak An Hikmah, itu kira-kira kalau ujiannya itu apa semester apa ya? Apa sih ini kan bulan depan, apa semester depan, semester 3 itu kan sudah proposal ya Prof. Iya. Terus itu maksudnya proposal langsung tesis semester 3 ini ya Prof. Iya, Maksudnya proposal ini kan untuk tesis ya maksudnya. iya. Terus gimana? Terus ujiannya itu berarti di akhir semester 3. Maksudnya bulan berapa begitu Prof? Dit, biasanya tanggal berapa ujiannya? Kalau proposal itu di awal, kalau akhir semester 3 itu berarti harusnya sudah lulus kalau tepat waktu. Nah, mau Awal semester 3 itu proposal dulu. Enggak sih maksudnya. Paham sih Mas memang. Ayo maksudnya. Carudi, semangat Carudi. Kira-kira mulai semester 3 itu September ya kayaknya, September tahun ini. udah semester 3 ya, Dit ya? Iya. Akhir kuliah bulan apa, Dit? Malah saya nggak tahu ya. Kalau akhir semester 3 ya harusnya Januari Februari setahun depan. Jadi tahun depan mulai bimbingan satu semester itu ya? Atau gimana, Dit? Oh enggak, ya harusnya mulai September ini harusnya. September ini bimbingan sampai berapa bulan di Sampai situ? 1 semester, berarti sampai Januari Februari lah. Januari sampai Januari. Januari kalian harus tesisnya harus selesai gitu ya? Ya itu idealnya kalau enggak molor. Ya kita bicara ideal aja dulu ya. Iya, Nanti kita lagi gimana. Jadi Januari kalian udah jadi lulus kuliahnya. iya begitu. Ya, lulus kuliahnya dan wisudanya bulan Februari. Ya, biasanya kalau enggak Februari akhir ya Maret awal itu wisudanya Untak. Ya monggo dibuat sehingga cari yang termudah menurut bikin tesisnya yang mudah tapi jelas gitu ya. Jangan yang tidak jelas. Kalau tidak jelas nanti dalam ujiannya ya bisa. Mau kuantitatif, kualitatif, mau gabungan juga boleh. Mau mix dan lain sebagainya. Usahakan mungkin. Nah ini Pak Agustina tadi sudah maju belum? Sudah cerita belum? Oh tadi sudah Prof rencana tesis itu tapi belum pas tadi itu Prof. Belum. Oh ya gimana? Coba ceritanya gimana? Yang soal pasar tadi Prof. Yeah. Oh yang pasar tadi itu ya? Iya Prof, tapi itu pun masih bingung sih Prof. Ya. Ya, Jadi lihat komunikasinya ya Mbak, jangan kebijakan jangan penekanannya jangan pada misalnya penonton pasti misalnya jangan itu.
coba lihat dari aspek komunikasinya, itu kuncinya. Ah, Yang membedakan tesis Anda dengan tesis yang lain itu karena Anda orang komunikasi, jadi dilihat dari komunikasinya. Ya, siap. nanti bisa banyak diskusi dengan Mas Adit dan teman-teman nanti. Oh ya, Prof. Terima kasih, Prof. 1 bulan harus selesai ya, Mbak ya. Nah, harus bisa. Insyaallah, Prof. bisa. Maksimal 2 bulan, 3 bulan. Karena ini tidak terlalu mendalam. Monggo, siapa lagi yang Makasih. mau bicara, monggo. Dit, kalau nggak ada, sudah dipotong, sudah di absen. Kita, ya, karena kita liburan dulu ya. Saya juga jam 11 ngajar lagi. Setengah Iya. 12. Ya, Kita juga akhiri dulu. nanti siang ada Bu Mary kalau nggak salah. Sekarang. Nanti siang, Bro. Hmm. Ya, boleh tanyakan ke Mary juga bagaimana cara meneliti, misalnya tema-tema tadi. Kalau itu ya tanya ke Bu Mary. Kira-kira teori apa yang paling pas? Ya, metode komunikasi juga. Boleh, nggak apa-apa diskusi dengan teman-teman yang dosen lain. Ya, saya sebentar lagi saya masuk ke MA soalnya jam 11 apa 12 lupa saya. Ngajar ekonomi politik. Nah, kalau tadi soal pasar, di ekonomi politik itu pas bicara soal pasar, Mbak Agustina itu. Oke, siapa lagi yang tanya sebelum kita stop? Kalau nggak ada, terima kasih atas intensinya. Selamat siang, sampai jumpa dengan dosen yang lain ya. Bu Mary kan, biar nggak ngantuk. Salam dari saya untuk semua keluarga, termasuk dosen-dosen yang lain. Selamat siang.